Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, Kids4 Family akan hadir menampilkan video seperti yang diutarakan video yang terakhir, yang kemarin, bahwa Kids4 Family akan menampilkan video tentang perawatan tumbuhan di dalam pot agar dapat tumbuh berkembang dengan subur, berdaun lebat dan berbunga yang banyak, atau berdaun yang lebat dengan buah yang banyak. Oke, kita lihat persiapan apa yang dibutuhkan. Inilah persiapan atau perlengkapan yang kita harus butuhkan. Pertama adalah gunting, ya, gunting, terus cetok, ya. Ini ada pupuk, ya. Ini pupuk ini NPK Mutiara, ya, 16. Astagfirullahaladzim, ya. Ini fungisida. Jadi untuk menyemprot ini nanti kita campur dengan air, ada peraturannya, ya. Fungisida kita dengan merek Antrakol. Boleh masalah merek terserah, ya, tidak ada batasan. Yang penting ini fungisida, dan ini insektisida, ya, untuk serangga. Mereknya Kurakron. Ini, ya, bisa dibeli di mana saja, baik toko pertanian maupun banyak juga dijual di online, ya. Dan jangan lupa sendoknya. Sendok ini sendok kecil, ya, sendok teh, ukurannya sedikit. Terus ini semprotan ini yang kecil, ini yang 500 ml. Yang 500 ml ada yang 1 liter, ya, bahkan ada yang 2 liter, atau bahkan untuk perkebunan atau petani, ya, itu banyak yang dipanggul, ya, entah berapa liter itu, mungkin 5 liter lebih itu. Jadi ada ukuran ini yang paling kecil, ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan, ya, karena mungkin tanaman yang akan kita rawat mungkin skalanya kecil, ya, kita gunakan yang paling kecil, ya, sehingga tidak berlebihan, ya. Dan air, jangan lupa ini ada air, ya, air dan gayungnya untuk persiapannya. Dan untuk waktunya yang ideal, ya, sekitar jam 4 sampai jam 5 setelah matahari meredup, itu bisa kita lakukan perawatan, ya, paling tidak setiap 2 minggu minimal, atau 1 bulan untuk perawatan secara keseluruhan, ya. Kalau untuk penyiraman, ya, tiap hari kita siram, ya, tapi untuk perawatan secara keseluruhan, ya, sekitar 2 minggu sampai 1 bulan lah, minimal 2 minggu. Oke, begitu, ya. Kita mulai dengan bagaimana cara merawat yang baik tanaman-tanaman kita di dalam pot agar dapat tumbuh subur. Oke, kita ikuti dan kita simak video sampai selesai, karena setiap step itu berkaitan, jadi harus disimak sampai selesai. Oke, langkah pertama kita adakan pemangkasan, ya, pemangkasan tanaman kita. Untuk pemangkasan ini penting karena untuk pertumbuhan, ya. Jadi jangan ragu-ragu, karena pemangkasan ini justru untuk kepentingan pertumbuhan dari tanaman kita. Jadi yang kita mulai dari ini, ya, yang kemarin ini jambu kristal ini. Dan kita perhatikan, ya, pemangkasannya, ya. Jangan sampai kita lihat tunas-tunas yang tumbuh juga perlu, ya. Ini ada tunas ini mau tumbuh. Kita potong, nggak usah ragu-ragu, karena ini semua justru untuk pertumbuhan, ya, pertumbuhan dari tanaman kita. Ya, kita lihat, ya, sambil kita lihat mana tunasnya, ya. Nah, terus kalau ada ini seperti ini, nah, ini daun yang menguning atau berkarat, ya, kita ambil. Ini juga, ini kita
kita potong ya. Oh, ini seperti ini. Ini kita potong ya. Soalnya ini bisa mengganggu kesuburan yang ada di atasnya ya, nggak masalah. Jadi jangan ragu-ragu, kita potong. Daun-daun yang tidak kita potong biar tidak menulari ya. Terus kita lihat mungkin ada tanaman gulma ya, seperti ini. Nah, ini gulma, ini tanaman-tanaman yang liar, yang tumbuh liar di dalam pot. Kita bersihkan ya, jangan sampai ada, karena nanti akarnya itu berebutan nutrisi makanan dengan pohon yang induknya ya. Oke, jadi saya sarankan, saya tekankan, jangan ragu untuk memotong, karena justru kepentingannya untuk pertumbuhan dari tanaman kita. Jangan sayang, karena justru dengan kita memotong itu menunjukkan rasa sayang kita ya kepada tanaman kita. Oke, insya Allah ini sudah rapi ya. Itu langkah pertama. Yang ini sudah selesai ya, insya Allah cukup. Nah, ini tanaman dari tanaman hias Asoka ya. Di sini banyak cabangnya ya, sebenarnya subur, tapi kita tetap perlu melakukan pemangkasan ya. Jadi saya tekankan jangan ada rasa sayang. Justru rasa sayang kita itu kita wujudkan dengan memangkas supaya tumbuh subur ya. Jangan takut mati, karena akarnya ini sudah kuat, dan perawatan kita juga tetap kita merawatnya ya. Oke ya, yang ini kan ya, ini kita pangkas, tak apa-apa, tidak masalah. Ini ya, kemudian ini ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini nanti insya Allah masih bisa kita stek ya, kita tanam ya, bisa. Jadi jangan khawatir ya. Kita bersihkan gulma-gulmanya, mungkin ada yang tanaman-tanaman liarnya ya. Ini kita potong. Seperti kita ketahui, untuk tanaman Asoka ini batangnya cukup keras ya. Walaupun dia tanaman hias, tapi batangnya cukup keras. Bisa istilahnya karena mempunyai karakteristik yang dengan daun yang kecil, dahannya atau rantingnya cukup kuat ya, dan mempunyai kerapatan. Daun-daunnya itu mempunyai rapat ya, ini ya, ini rapat, sehingga melihat karakteristiknya tanaman ini bisa dibentuk. Jadi kalau kita biarkan tumbuh, setelah kita melakukan pemangkasan ini, kita rawat kembali, dan kita insya Allah tumbuhnya lebih bagus nanti. Nah, kita bentuk atau kita desain sesuai dengan keinginan kita. Bisa bulat, bisa kotak, ataupun segitiga. Tergantung kita ya. Ini tanaman Asoka ya, bisa dibentuk. Jadi setiap tanaman mempunyai karakteristik yang berbeda ya. Untuk tanaman Asoka ini kebetulan bisa kita bentuk, jadi bisa kita rencanakan.
Oke ya. Kita cari gulmanya ada atau tidak di sini ya. Ini nanti kita bentuk bulat, segitiga atau kotak, terserah kita. Kita dengan rawat dengan baik sehingga tumbuh dengan berkembang dengan subur, baik daun maupun bunganya. Oke. Yang ini tanaman krokot. Tanaman krokot ini nggak ada pemangkasan karena yang cukup subur ya. Ini mau ada bakal bunganya, ada beberapa ini. Karakteristik dari bunga tanaman krokot ini senang dengan air ya. Tapi ada dua macam ya. Ini tanaman krokot yang berdaun runcing. Yang berdaun runcing seperti ini ya. Ini sangat menyukai air, nggak masalah. Jadi kita jangan keliru ya. Ada dua macam krokot. Yang ini berdaun runcing dan yang lain itu ada yang berdaun berdaun lebar ya, berdaun lebar. Kalau yang berdaun lebar itu tidak menyukai air, jadi tidak boleh disiram berlebihan. Paling tidak ya 1 hari sekali atau 2 hari sekali, nggak masalah, karena tidak begitu menyukai air. Kalau yang daun runcing seperti ini, kita rendam dengan air pun tidak masalah dia. Kita rendam itu tidak masalah, apalagi hanya disiram ya. Jadi dia suka dengan air. Kalau yang seperti daun runcing ini ya, untuk tanaman asokannya atau jambunya karakteristiknya bersama. Yang ini berbeda, dia menyukai air. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang ini tanaman mawar merah. Tanaman mawar merah ini 1 minggu yang lalu sudah saya pangkas ya. Jadi ini tumbuh daun tunas-tunas yang baru. Ini full semuanya baru. Kalau ada yang masih kita pangkas nggak masalah ini kita kurangi ya. Ada yang dikurangi lagi. Ini sama sekali baru, sama sekali semuanya baru ini. Jadi kita waktu itu saya pangkas habis-habisan ya, dan alhamdulillah 1 minggu sudah berkembang tunas-tunas yang baru. Cuman belum berkembang, belum anuk bunganya ya. Kayak melati ini juga 1 minggu yang lalu kita pangkas daun-daunnya ya, dan alhamdulillah berkembang ya. Saat ini ada daun kering, kita potong, kita bersihkan ya, nggak masalah. Ini sudah perawatan minggu lalu, tapi hanya pemangkasannya aja ya. Juga mawar yang ini ya, ini tumbuh pencupnya. Kita daun-daun yang berkarat seperti ini kita potong, pemangkasannya nggak masalah, biar dia tumbuh berkembang lebih baik ya, dengan sampai nulari temannya ya. Ini yang kering ini juga ya, kita pangkas. Ini sudah pemangkasan minggu yang lalu, masalah kita tambah aja dikit. Oke, ini baby rose ya. Baby rose ini juga sama dengan yang tadi, dengan mawar-mawar yang lain. Minggu yang lalu sudah kita adakan pemangkasan ya. Ini baru tunas baru, dan ini langsung berkembang, langsung mengeluarkan bunganya ya. Ini juga ada kuncupnya. Ini bakal bunga kelihatan di sini. Dan ini tumbuh tapi masih kecil karena pemangkasannya habis-habisan dia kemarin itu. Oke, begitu kalau untuk pemangkasannya.
Kita cari ya gulma-gulmanya ya, seperti ini kita buangi ya, karena akan berebut nutrisi dengan tanaman induknya nanti ya. Ini seperti ini kita ambil ya, jangan sampai ada tanaman liar yang tumbuh di dalam pot. Nah demikian ya, ini karakteristik dari tanaman ini. Sebenarnya secara umum ya hampir sama juga sih ya. Mereka tetap membutuhkan air, membutuhkan matahari, semua ini membutuhkan air dan membutuhkan matahari. Cuman kadarnya yang berbeda. Jadi seperti tanaman jambu kristal dengan tanaman asoka ini sama membutuhkan air, atau mawarnya juga ya sama, melati ini ya, melati ini sama kok. Jadi membutuhkan air dengan kadar yang cukup, tidak berlebihan ya, paling tidak penyiramannya pagi dan sore dengan kadar air yang cukup. Dan matahari, jangan sampai tidak kena matahari ya, ini tetap diperlukan. Jadi harus terkena matahari dan air. Jangan untuk krokot aja yang berbeda, dia lebih suka krokot yang daun runcing ya, dia lebih suka air dan terkena matahari dia. Jadi kuat ini, untuk krokot ini kuat yang daun runcing ini. Dengan untuk krokot yang daun lebar tidak suka air dia. Oke, setelah kita adakan pemangkasan seperti tadi ya, ini apa namanya, asoka dan buah jambu kristalnya. Sedangkan yang mawar melati sudah kita adakan pemangkasan kemarin ya, minggu lalu. Untuk selanjutnya kita lakukan pemupukan dan penyemprotan. Ini dilakukan setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali. Oke, kita mengadakan persiapannya ya untuk mengetahui.